Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah sekalian, malam ini kita malam ke-12 Pak ya. Malam 12. Kan puasanya mulai dari Selasa kan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, malam 12 ya. Malam 12. Walaupun ada yang malam 13, tapi gak apa-apa, kita hormati. Kita bersyukur masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tahun depan belum tentu ya. Maka karena tahun depan belum tentu, mungkin tahun depan di antara kita yang sekarang ini sudah nggak ada lagi. Entah satu, entah dua itu ya. Wallahu a'lam. Jadi anggap seandainya ini Ramadan terakhir, anggap ya, maka mari kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Pada kesempatan malam hari ini, tentu dalam waktu yang singkat, saya tidak akan menyampaikan banyak-banyak. Saya hanya menyampaikan tentang salah satu pembatal puasa ya. Pembatal puasa ada 7 ya, ada 7 pembatal puasa. Salah satunya yaitu berhubungan badan ya, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh suami istri di siang hari. Pembatal yang satu ini aneh bin ajaib, dan saya tergelitik oleh sebuah pertanyaan dari jamaah di Panjang. Ustadz, kita sering mendengar ada orang bayar fitrah, ada orang bayar zakat, bayar fidyah, tapi kok saya nggak pernah dengar ya orang bayar kifarot. Nah itu ya, kok saya nggak pernah dengar ya ada orang bayar kifarot itu. Saya pikir-pikir, iya juga ya, iya juga. Apa itu kifarot? Kifarot itu adalah denda yang mengiringi orang yang batal puasa karena bersetubuh di siang hari. Jadi sepasang suami istri apabila melakukan persetubuhan di siang hari, maka di samping puasanya batal dan dia harus mengqadha, mengganti di hari yang lain, dia juga harus membayar kifarah. Nah ini barangkali yang mungkin adalah Ustadz 1-2 yang menyampaikan, mungkin ada. Sudah belum Pak? Belum ya. Kifaratnya apa? Dendanya itu apa? Berat Pak, dendanya berat. Yaitu memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak. Bagaimana caranya? Terserah. Apakah budak dari Afrika diimpor ke sini? Seperti pemerintah mengimpor beras, ya. Diimpor, habis itu kita bayar, terus kita merdekakan. Setelah kita bayar misalnya 500 juta itu ya, kita bayar, habis itu lu sekarang merdeka, kita merdekakan. Bisa begitu. Atau kita terbang ke Afrika Pak, kita terbang ke Afrika naik Garuda, turun di Djibouti atau di mana lah pokoknya Afrika, cari yang masih ada perbudakan, kita beli budak. Habis beli budak entah berapa dolar, habis itu kita merdekakan. Lu merdeka sekarang. Nah itu yang pertama, kifaratnya. Kalau dicari budak itu gak ketemu, seluruh dunia keliling adanya budak Palembang ya, budak Palembang banyak ya. Bukan itu maksudnya, bukan itu. Budak yang dimaksud di sini adalah budak hamba sahaya. Kalau memang sudah dicari gak ketemu, gak ada perbudakan lagi di muka bumi ini, sudah tidak ada lagi, maka kifarat yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus.
berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Putus, ulang lagi dari nol. Ulang lagi. Maka jangan main-main, tidur-tidur siang hari sama istri di rumah, nggak boleh. Bisa kesetrum itu, apalagi pengantin baru. Serius ini, saya bukan sedang lawak, bukan. Serius. Maka siang hari itu bagusnya tidur di masjid. Kalau bapak-bapak itu capek, benar ngantuk betul, tidur di masjid, aman. Kalau tidur di rumah, setan masuk. Dek, sini sih. Nah, kalau sudah dek sini sih gawat. Itu lebih peluang untuk kesetrum itu lebih besar. Tegangan tinggi. Jadi jangan main-main, Pak. Ya. Kalau malam boleh bebas, kalau malam bebas. Ya, ini siang hari. Mulai dari ba'da subuh sampai matahari mau terbenam. Kifaratnya puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Bagaimana sudah diusahakan, putus lagi, diusahakan, putus lagi, terus putus lagi, nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Apalagi badannya sakit-sakitan. Sakitnya sakit yang apa namanya, lumayan lah, serius. Maka kifarat yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Satu orangnya sebesar 1 mud. Berapa Pak Ustadz 1 mud? 1 mud itu seperempatnya zakat fitrah. Seperempatnya zakat fitrah. Kalau bapak-bapak bayar zakat fitrahnya 3 kilo beras, maka 1 mud itu 7,5 on. 7,5 on. Kalau bapak-bapak membayar zakat fitrahnya 2,5 kilo, berarti 1 mudnya itu adalah 6 on seperempat. 6 on seperempat. Terserah. Bapak termasuk golongan orang-orang yang zakat fitrahnya 3 kilo apa 2,5. Memberi makan 60 orang miskin. Cari orang miskin 60, kasih makan. Ya. Per orang besarnya adalah 1 mud. 1 mud itu lebih kurang, ya kita bulatkan saja 7 on lah, ya 7 on beras. 7 on beras itu ya sebaiknya jangan uang lah Pak. Oh, judulnya itu memberi makan kok, bukan memberi uang. Ya. Kalau Prabowo Gibran bisa memberi makan gratis, maka orang yang melanggar puasa karena bersetubuh bisa memberi makan gratis, bisa. Yaitu dengan besaran 1 orang 1 mud, 1 orang miskin. Ya. Semuanya 60 orang miskin Pak, bukan 6, bukan 6 tambah 01 Pak, 6 tambah 01, 60 orang miskin. Ya lumayan lah kalau diuangkan. Nah itu namanya kifarot, ya. Nah kifarot ini sebenarnya dalam Islam banyak Pak, bukan hanya dalam masalah ibadah puasa saja, dalam masalah pembunuhan juga ada. Kalau orang membunuh, ya, kalau membunuhnya disengaja, maka hukumnya namanya hukum kisos. Kalau membunuhnya tidak disengaja, misalnya lagi mau nembak burung, tahu-tahu, pelurunya nyasar ke orang, kemudian meninggal, maka itu nanti ada kifarotnya. Ya. Jadi pembunuhan yang tidak disengaja itu ada kifarotnya. Demikian juga haji, ya. Seorang sedang berihram haji atau umroh, sedang berihram, tahu-tahu dia bersetubuh pada saat berihram, maka umroh sama hajinya batal total, tidak sah umroh hajinya. Kemudian dia harus memotong seekor unta. Lumayan Pak, seekor unta Pak. Ya, makanya jangan main-main lah masalah hubungan intim suami istri. Ya. Jadi kalau dia belum berihram masih halal kalau belum berihram. Tapi kalau sudah berihram, sudah pakai kain ihram, sudah mengucapkan niat labbaika Allahumma umrah,
labbaika Allahumma hajjan. Maka ketika dia sudah mengucapkan kata-kata labbaika, maka itu ada 9 larangan. Tidak boleh pakai tutup kepala, tidak boleh pakai pakaian berjahit, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh membunuh atau yang membunuh binatang buruan darat dan lain-lain. Jadi topik kultum pada malam hari ini adalah kifarat. Itu hadisnya jelas Pak, saya hanya baca ini saja, di mana Rasulullah riwayat dari Abu Hurairah ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah didatangi seseorang yang berucap, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." "Apa yang telah mencelakakan dirimu?" tanya Rasulullah. Dia menjawab, "Aku telah berhubungan badan dengan istriku pada siang hari di bulan Ramadan." Dia bertanya, "Mampukah engkau memerdekakan seorang budak?" "Tidak," jawabnya. Dia bertanya lagi, "Mampukah engkau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?" Dia menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi, "Mampukah engkau memberi makan kepada 60 orang miskin?" Dia pun menjawab, "Tidak." Jadi semuanya tidak mampu Pak, karena ini ternyata si orang ini ternyata fakir miskin. Fakir miskin, budak kan harganya mahal Pak. Budak itu ratusan juta itu harga budak itu. Ini orang fakir miskin ini. Terus badannya juga udah tua, sehingga puasa 2 bulan berturut-turut apa? Ya nggak kuat pokoknya. Jangankan 2 bulan berturut-turut, baru beberapa minggu aja sudah jebol. Ya. Memberi makan orang miskin, orang dia sendiri miskin. Ya. Jadi 3 macam kifarat yang diwajibkan oleh Nabi, semuanya tidak sanggup orang itu. Kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan dia, lalu dia pun duduk. Dah, duduk. Setelah itu Nabi SAW dibawakan satu keranjang kurma. Ya, jadi ada stok kurma 1 keranjang. Beliau bersabda, "Bersedekahlah dengan kurma ini." "Bung, nih kurma nih, kamu kan fakir miskin, nih kurma kamu sedekahkan 1 keranjang untuk kifarat yang ketiga tadi." Apa kifarat yang ketiga? Memberi makan 60 orang miskin. Apa jawab orang itu? Orang itu pun bertanya, "Adakah orang yang lebih miskin dari kami?" Jadi ini kurma ini mau saya kasihkan ke siapa? Gak ada yang lebih miskin dari saya, gak ada. Maka Nabi pun tertawa sehingga gigi taringnya tampak. Nabi tertawa Pak, mendengar jawaban orang itu yang mengatakan bahwa gak ada yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah, gak ada. Nah, maka Nabi tertawa sampai gigi taringnya nampak. Maka beliau berkata, "Ambillah dan berikan makan keluargamu dari sedekah itu." Ya, jadi ini hadis riwayat banyak sekali Pak, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan segala macam. Ya, perawinya banyak. Jadi ini kifarat penting untuk diperhatikan. Jangankan pengantin baru, ya, jangankan pengantin baru, orang yang sudah tua-tua seperti kita ini, itu jangan coba-cobalah, ya. Karena memang apa yang dilarang Allah itu biasanya memang nyerempet-nyerempet hampir dikerjakan. Ya. Biasanya mungkin di luar Ramadan itu nggak tertarik lah sama istri di siang hari, nggak tertarik di luar Ramadan ya. Tapi kok dilalah di luar Ramadan kok kayaknya ada aura khusus gitu. Nah, itu memang sudah setan itu Pak, sudah istilahnya sudah dihiasi oleh setan itu, sehingga begitu ya. Jadi saya sarankan bapak-bapak kalau ngantuk tidur di masjid aman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.